Untuk perhitungan nilai yang ada di bawah kuartil 3, ini ada sebesar 76,39%. Jika dikalikan dengan jumlah peserta, maka akan dihasilkan 545.923. Dan untuk nilai yang berada di atas kuartil 3, ini ada sebanyak 23,61%. Jika dikalikan dengan jumlah peserta, maka akan diperoleh hasil sebanyak 168.729. Nah, sebanyak 168.729 peserta ini adalah mereka yang nilainya berpeluang untuk lolos di SBMPTN 2019. Hai guys, selamat datang kembali di channel YouTube Kampung Soal bersama saya, Sela. Oke, sebelum kita nonton lebih lanjut, jangan lupa teman-teman untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya, supaya teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Kampung Soal. Oke guys, kali ini aku bakal ngasih tahu nilai aman UTBK untuk bisa lolos SBMPTN versi Kampung Soal. Nah, banyak banget nih yang nanya ke kita seperti ini. Kak, aku kurang yakin nih sama jurusan yang mau ku ambil di SBMPTN. Takut nggak lolos. Nilai UTBK tahun ini juga dirahasiakan. Aku takut nih pilih jurusan, takutnya nggak sesuai sama aku, dan aku nggak bisa lolos. Gimana nih, Kak? Nah, dan ada juga yang tanya ke kita seperti ini nih. Kak, bagi tips dong supaya aku bisa lolos di SBMPTN 2021. Terutama, aku udah gap year nih, tahun depan aku pengen banget kuliah. Nah, berbicara tentang SBMPTN 2021, sepertinya harus lebih banyak persiapan nih guys. Kenapa? Nah, karena untuk bisa lolos SBMPTN 2021, kita harus mengikuti UTBK atau ujian tulis berbasis komputer terlebih dahulu. Artinya, kamu harus ujian, kemudian dapat nilai yang bisa digunakan untuk mendaftar SBMPTN. Tapi, di sini bedanya dari yang tahun lalu adalah hasil UTBK tidak diumumkan terlebih dahulu. Nah, pelaksanaan UTBK untuk mengikuti SBMPTN 2021 ini akan dilakukan dalam 2 gelombang. Untuk gelombang yang pertama akan dilakukan di tanggal 12 hingga 18 April 2021. Sedangkan gelombang kedua akan dilakukan pada tanggal 26 April sampai 2 Mei 2021. Nah, untuk materi UTBK tahun ini dari LTMPT sudah menetapkan kalau UTBK 2021 ada perbedaan dengan tahun sebelumnya, yaitu untuk materi UTBK 2021, materi tesnya ini akan terdiri dari kedua kelompok, yaitu yang pertama ada tes potensi skolastik atau TPS, dan yang kedua adalah tes kompetensi akademik atau TKA. Nah, untuk informasi itu teman-teman udah pada tahu kan ya? Bagi teman-teman yang belum tahu, boleh cek video ini ya. Baiklah, biar nggak bertele-tele lagi, di sini aku akan menjelaskan tentang nilai aman untuk UTBK supaya teman-teman semua bisa lolos di SBMPTN 2021. Simak penjelasannya ya. Yang pertama, kamu harus tahu daya tampung SBMPTN 2021 dan peminatnya. Jelas bahwa tes SBMPTN 2021 bukan hanya tentang seberapa tinggi nilai UTBK yang kamu dapat, tapi juga seberapa besar peluangmu untuk bisa diterima masuk di jurusan dan kampus yang kamu inginkan. Oke, untuk sebelumnya kita mau mereview dulu nih SBMPTN di tahun lalu, yaitu tahun 2020. Ini jadi untuk SBMPTN 2018, ini jumlah pesertanya ada 860, dengan jumlah yang diterima sebanyak 165.831, dengan persentase diterima yaitu sebesar 19,28%. Untuk SBMPTN 2019, jumlah pesertanya ada 714.652, dengan jumlah peserta yang diterima sebanyak 168.742. Dan di tahun 2019 ini, persentase lolosnya sebesar 23,61%. Lalu yang terakhir nih, ada tahun 2020, jumlah pesertanya ada 702.420 peserta, dengan jumlah diterima sebanyak 167.563, dengan persentase lolos sebesar 23,86%.
Nah, untuk tren kenaikan jumlah peserta SBMPTN setiap tahunnya berkisar antara 8 hingga 10%. Selanjutnya adalah daftar PTN dengan peminat terbanyak di SBMPTN 2020. Urutan yang pertama ada Universitas Gadjah Mada atau UGM yang menjadi perguruan tinggi dengan jumlah peminat terbanyak dalam seleksi bersama masuk perguruan tinggi atau SBMPTN tahun 2020 dengan jumlah peminat sebanyak 62.507 peminat. Dan PTN dengan jumlah peminat terbanyak berikutnya adalah Universitas Brawijaya atau UB, dan yang selanjutnya diikuti dengan Universitas Padjadjaran atau UNPAD. Nah, berdasar rilis pengumuman UTBK SBMPTN 2020 nih, terdapat 167.563 peserta yang dinyatakan lulus pada 85 PTN se-Indonesia. Jumlah tersebut merupakan hasil seleksi dari total pendaftar yang mencapai 702.420 orang. Jika diperinci, peserta lulus SBMPTN non-KIP kuliah berjumlah 123.099 orang. Dari total pendaftar sebanyak 546.370 orang. Sementara itu, peserta pemilik nomor pendaftaran KIP kuliah yang lolos sejumlah 44.554 orang. Dari total sebanyak 156.050 pendaftar. Oke, kita akan lanjutkan ke bahasan nomor 2, yaitu rekapitulasi nilai UTBK pada hasil yang pertama. For your information guys, di sini aku kasih contoh menggunakan nilai UTBK 2019 karena di tahun 2020 tidak menggunakan TKA. Oke, berikut ini adalah sebaran nilai dari peserta. Contoh seperti rekapitulasi nilai untuk soshum adalah sebagai berikut. Bisa dilihat lagi. Nah, rekapitulasi nilai untuk soshum peserta UTBK pada tanggal 13 dan 14 April 2019. Nah, ini adalah hasil UTBK soshum untuk peserta yang ujian pada tanggal 13 dan 14 April 2019. Dengan peserta SBMPTN 2019 itu berkisar antara 900.000 hingga 1 juta peserta. Oke, kita akan ambil contoh perkiraan peserta SBMPTN untuk tahun 2019. Di tahun 2019, ini jumlah pesertanya ada 714.652 orang. Dan dengan daya tampungnya di tahun 2019 ini sebanyak 168.742 orang. Untuk perhitungan nilai yang ada di bawah kuartil 3, ini ada sebesar 76,39%. Jika dikalikan dengan jumlah peserta, maka akan dihasilkan 545.923. Dan untuk nilai yang berada di atas kuartil 3, ini ada sebanyak 23,61%. Jika dikalikan dengan jumlah peserta, maka akan diperoleh hasil sebanyak 168.729. Nah, sebanyak 168.729 peserta ini adalah mereka yang nilainya berpeluang untuk lolos di SBMPTN 2019. Jika kita rata-rata untuk nilai TPS dan TKA akan diperoleh seperti ini, yaitu 550 ditambah 554 ditambah 563 ditambah 559 ditambah 562 ditambah 567 ditambah dengan 569 lalu dibagi 9, hasilnya adalah 559,333. Jika dengan pembulatan akan menjadi 560. Nah, jika rata-rata nilai kamu sudah di atas 560, maka kamu sudah berada di atas kuartil 3. Dan perhatikan bahwa jika peserta yang nilainya di bawah kuartil 3, yaitu dari median ke minimum, kamu harus ikut UTBK atau mencoba di SBMPTN untuk tahun berikutnya. Artinya, jika nilai kamu berada di bawah kuartil 3, kamu adalah peserta yang termasuk 545.923 orang ini yang kemungkinan akan tidak diterima di SBMPTN 2019. Ketiga, yang perlu diperhatikan adalah jika nilai kamu sudah di atas kuartil 3 atau rata-ratanya sudah di atas 560, apakah sudah menjamin bahwa kamu akan lolos SBMPTN 2019? Jawabannya adalah belum tentu.
Perhatikan yang berikut ini. Nah, dari jumlah peserta SBMPTN 2019 yang sebanyak 714.652 orang ini, dan dengan peminat di kuartil 3 ke atas ini adalah sebesar 168.729, artinya hanya ada sekitar 23,61% dari kuartil 3 ke atas yang berpeluang untuk lolos di SBMPTN 2019. Nah, disinilah kamu harus cerdas dan memiliki strategi dalam memilih jurusan dan kampus yang tepat, supaya kamu bisa diterima dan lolos di SBMPTN 2019. Yang keempat, yang perlu diperhatikan apabila nilai kamu sudah berada di 560, artinya kamu sudah berpeluang untuk masuk, tapi belum berada di nilai aman. Nah, berapa nilai aman untuk SBMPTN 2021? Nah, inilah poin penting yang harus kamu ketahui. Kalau mau aman, ini bisa tergantung dengan passing grade atau PG dari jurusan yang kamu minati. Passing grade jurusan pada tahun-tahun sebelumnya dapat menjadi acuan kamu. Passing grade jurusan itu dikategorikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah passing grade dengan kategori rendah, passing grade dengan kategori menengah, dan passing grade dengan kategori tinggi. Jika kamu sudah berada di nilai maksimum, pasti aman untuk kemana saja, mau pilihan jurusan dan kampus yang manapun. Namun, ini sangat sedikit peserta yang bisa memperolehnya. Apakah kamu salah satunya? Contoh, misalnya dari peserta yang ikut ujian pada 13 dan 14 April 2019 kemarin, dari 123.738 peserta kelompok ujian Saintek, hanya ada 1.606 yang mendapat nilai rentang dari 801 hingga 900. Bahkan, hanya ada 107 peserta yang memiliki nilai di atas 901. Jadi, menentukan nilai aman itu bagaimana? Dari sampel yang telah kita hitung tadi, nilai rata-rata kuartil 3 untuk Soshum adalah 560. Nilai rata-rata maksimum adalah 889 atau jika kita bulatkan menjadi 900. Pada poin 3 sudah kita jelaskan bahwa nilai dari kuartil 3 hingga nilai maksimum hanya ada 23,61%. Jika dibulatkan menjadi 24%. Nah, sebanyak 24% peserta inilah yang bisa masuk ke SBMPTN 2019. Maka, perkiraan nilai aman untuk bisa masuk SBMPTN 2019 adalah 655 ke atas. Atau, jika kita buat rentang, maka nilai rata-rata yang perlu kamu dapatkan berada pada 650 hingga 700. Sekali lagi, ini adalah perkiraan berdasarkan analisis kami. Nilai dari 560 hingga 650 ini masih berpeluang untuk lolos dengan strategi pemilihan jurusan dan kampus yang tepat. Tipsnya, mungkin kamu bisa pilih jurusan yang memiliki peminat tidak terlalu banyak, atau bisa juga pilih jurusan dengan daya tampung yang cukup banyak. Namun, tetap harus diingat bahwa memilih jurusan harus berdasarkan yang kamu minati, bukan hanya karena ingin masuk PTN saja. Yang perlu menjadi catatan guys, angka-angka ini bukan mutlak, melainkan hanya perkiraan berdasarkan daya tampung, peminat, dan rekapitulasi nilai yang sudah ada di atas. Semoga apa yang kami sampaikan di sini dapat membantu teman-teman semua untuk memilih jurusan dan kampus yang tepat. Semangat ya! Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga informasi yang kita berikan di video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Serta share video kita ke sosial media kalian supaya kami lebih semangat untuk bikin konten yang bermanfaat bagi kalian. Nah, terus abis ini kira-kira teman-teman pengen dibikinin konten tentang apa lagi nih? Bisa komen di bawah ya, kami tunggu. Jangan lupa juga untuk follow Instagram, Twitter, dan TikTok kita di @kamusoal. See ya!